Bahkan Winona, yang tahu sedikit tentang Nathan, mengira dia gila. Memang benar kamu kaya dan ada relasi. Tapi ayah Toby Elech adalah bupati. Bukankah gila meminta bupati untuk meminta maaf? Menggali lubang kubur sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Nathan akan begitu arogan. Toby Elech hampir meledak ketika dia mendengar bahwa dia ingin ayahnya meminta maaf. Dia mengulurkan tangan dan ingin menepuk wajah Nathan, tetapi di detik berikutnya, Nathan dengan kecepatan seperti petir, meraih tangannya dan mematahkannya. Buk! Pada saat yang sama, dia menendang lutut Toby Elech. Ah! Toby Elech menjerit histeris, dan berlutut di depan Nathan. Prak! Petik 2. Nathan menarik Astrid Frazier ke depan dan menamparnya sampai tersungkur. Sekarang, keduanya berlutut di depan Nathan. Nathan, apa yang kamu lakukan? Kamu memukul Toby. Kamu tidak ingin hidup lagi. Nathan, kamu gila. Kevin Todd, Rex Leonard berteriak, bermaksud maju. Cuma melihat Nathan menamparkan Toby Elech. Ah! Ah! Keduanya menjerit histeris. Semua berhenti. Nathan berkata dengan dingin. Semua orang berhenti dan menatap Nathan dengan tidak percaya. Winona gemetar ketakutan. Nathan menepuk-nepuk wajah Toby Elech. Cepat dan panggil ayahmu untuk meminta maaf. Toby Elech buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Ayah, datang dan selamatkan aku." Sebelum menunggu ayahnya bertanya, Nathan mengambil telepon dan berkata sambil tersenyum, "Norman Elech, kan? Datang dan minta maaf." "Oh ya, namaku Nathan Clark." Petik 2. Gila. Benar-benar gila. Menurut semua orang, perilaku Nathan terlalu gila. Ini sedang membangunkan macan tidur. Langsung menantang ayah Toby Elech. Setelah menutup telepon, senyum keji muncul di wajah Toby Elech. "Nathan, kamu akan mati. Selanjutnya, kamu akan melihat bagaimana aku membunuhmu, dan keluarga Kirana, aku tidak akan melepaskannya." Nathan tidak berbicara, mengambil garpu dan menusukkan ke paha Toby Elech. Ah! Jeritan histeris Toby Elech menutupi satu ruangan. Toby Elech berteriak, menatap Nathan, dia ingin mengancam, tetapi ketika dia melihat mata Nathan, dia langsung diam. Menurut semua orang, Nathan akan berakhir. Bahkan nyawa pun akan hilang. Winona seperti disambar petir. Dia tidak pernah berpikir, Nathan akan menghancurkan jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Winona mencondongkan badan ke telinga Nathan, "Kamu segera kabur. Kabur sejauh mungkin." Nathan tersenyum, "Mengapa aku harus kabur? Aku menunggu permintaan maaf." Winona. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil berdatangan ke Royal Fish, dan sekelompok orang dengan cepat bergegas masuk. Mendengar suara langkah kaki di luar, Toby Elech langsung bersemangat. Kevin Todd dan Rex Leonard juga sangat menantikannya. Sekelompok orang bergegas masuk. Semua orang mengenakan jas dan sepatu kulit, dan sekilas mereka terlihat seperti pejabat. Pemimpin dari mereka seorang pria parubaya, auranya tidak biasa. Aura yang sangat kuat. Dia adalah Norman Elech. Mereka bergegas masuk, melihat Toby Elech dan Astrid Frazier berlutut di depan Nathan, semua orang mempercepat langkah mereka. "Ayah, selamatkan aku. Aku dipukuli." Toby Elech meminta bantuan. Terlihat Norman Elech bergegas, tetapi mengabaikan anaknya, menatap Nathan dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Pejabat lain tidak berani melihat Toby Elech, perhatian mereka semua tertuju pada Nathan. "Apakah Anda baik-baik saja? Kami ketakutan setengah mati ketika mendengar berita itu." Petik 2. Semua orang berkata. Semua orang tercengang. Terutama Toby Elech merasa tidak masuk akal. "Ayah, aku anakmu. Aku yang terluka." Toby Elech merasa diabaikan.
Tapi Norman Elech dan yang lainnya tidak berani menatapnya, mereka semua menatap Nathan. Aku baik-baik saja, hanya bajuku jadi kotor, kata Nathan. Semua orang jelas melihat pakaian Nathan basah. Norman Elech langsung marah dan melirik penonton, siapa yang melakukannya? Siapa yang menuangkan air? Petik 2. Yang lain juga berteriak, siapa itu? Semua orang memandang Astrid Frazier. Astrid Frazier menunduk, tubuhnya gemetar. Norman Elech mengangkat Toby Elech dan menamparkan wajahnya, bagaimana aku melahirkan anak durhaka? Kamu akan membunuhku. Prak, buk. Norman Elech memukul dan menendang putranya sampai dia kehabisan napas. Toby Elech tercengang. Tidak tahu apa yang terjadi. Ayah memukuliku. Jelas aku yang terluka. Namun mengapa masih membela Nathan? Tidak hanya Toby Elech yang tercengang, tetapi juga yang lainnya. Semua orang memandang Nathan secara berbeda. Apa yang telah terjadi? Winona paling mengerti saat ini. Mungkinkah identitas Nathan cukup untuk menekan keluarga Elech? Sehingga dia berani seperti itu. Pada saat ini, seorang pria berjalan di luar, masuk dengan tas kerja di tangannya. Bukankah dia Leo Baldwin, sekretaris pertama kenegaraan? Ya, ini dia. Sekretaris pertama Anhemia. Itu sekretaris bos besar. Dia yang biasanya maju dan mewakili para pemimpin. Semua orang mengenalinya, yang datang adalah sekretaris pertama. Leo Baldwin berjalan cepat ke depan. Seperti orang-orang sebelumnya, dia juga peduli pada Nathan terlebih dahulu. Mark Clark, apakah Anda baik-baik saja? Aku sangat khawatir. Pemimpin Irfan Wilson baru saja telepon berkali-kali, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Dia sedang rapat di luar kota dan tidak bisa datang, jadi dia secara khusus memintaku untuk menemuimu. Petik 2. PVTTT. Pada saat ini, semua orang akan muntah darah. Siapa Nathan ini sekarang? Hingga mendapatkan telepon berkali-kali oleh pemimpin Irfan Wilson. Ya Tuhan, tak terbayangkan. Semua orang tidak bisa membayangkan identitas Nathan. Aku baik-baik saja, telah membuat Irfan khawatir. Jika ada kesempatan aku akan mentraktirnya semangkuk mie. Nathan berkata sambil tersenyum. Baik, baik, aku pasti akan menyampaikannya. Pemimpin Irfan pasti akan senang mendengarnya. Nathan hanya mentraktir semangkuk mie, tetapi membuat sekretaris pertama begitu bersemangat. Leo Baldwin memandang Norman Elech dengan wajah serius, ada apa? Bupati Elech, bos meminta aku untuk bertanya ada apa? Salahku. Ini semua salahku. Salahku tidak mengajari anak dengan baik. Sudah menyinggung Anda, Mark Clark, ini kesalahan terbesarku. Norman Elech membungkuk di depan Nathan dan berkata, Mark Clark, maafkan saya. Aku salah. Jika Anda ingin menghukum saya, hukum saya. Ish. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang menyangka bahwa Bupati Norman Elech akan menundukkan kepalanya kepada Nathan. Toby Elech tercengang. Astrid Frazier tercengang. Winona tercengang. Semua orang tercengang. Ini adalah adegan yang tak terduga siapapun, identitas Nathan sangat menakutkan. Tak, dota. Ada langkah kaki lagi. Datang seorang berseragam polisi dan satu lagi berseragam militer. Melihat tanda pangkat di bahu, Kevin Todd tanpa sadar berkata, kepala kepolisian dan kapten tentara. Petik 2. Aku kenal dia. Ini Hetkinsman, kapten pasukan baja di Anhemia, dengan pangkat letnan pasukan. Yang lainnya adalah kepala polisi Harvey Cobb. Ish. Pada saat ini, semua orang bergidik. Yang datang adalah Harvey Cobb dan Hetkinsman. Mereka sedang rapat, dan ketika mereka mendengar ini, mereka segera bergegas kemari.
Keduanya datang ke Nathan serempak dan memberi hormat padanya. Ini membuat semua orang semakin terkejut. Siapakah Nathan? Orang besar ini benar-benar sangat menghormati Nathan. Bahkan para pemimpinnya hampir datang dari luar kota. Siapa identitas Nathan? Luar biasa. Semua orang memandang Nathan dengan sedikit panik. Tidak lama di mata semua orang dia hanyalah mantan napi yang tidak mendapat pekerjaan, sekejap berubah menjadi duta besar perbatasan. Berdiri di sebelah Nathan, tubuh Winona gemetar, kakinya seperti membatu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kata-kata Nathan mungkin mengandung arti lain. Melakukan bisnis senjata. Jika dipikir baik-baik, pasti ada hubungannya. Mungkinkah Nathan adalah pemimpin di militer? Ketika Winona memikirkan ini, dia tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Bawa orang ini pergi, dan jangan biarkan aku bertemu lagi di masa depan. Nathan berkata dengan santai. Norman Elledge segera berkata, Mark Clark, aku pasti akan mendisiplinkan anakku. Aku berjanji untuk tidak membiarkannya keluar dan membuat onar. Adapun Astrid Frazier, para pemimpin meliriknya. Astrid Frazier mengerti. Siapa suruh dia berani menantang orang ini? Segera, Norman Elledge dan semua orang pergi. Nathan menghentikan Hetkinsman. Hetkinsman berdiri di sampingnya dengan hormat, menatap idolanya dengan antusias. Ketua, silakan beri perintah, kata Sen Hetkinsman. Nathan mendekatkan diri dan berkata, dalam seminggu lagi, aku mau menggunakan 100.000 orang. Kamu koordinasikan dengan zona perang terlebih dahulu. Ini adalah langkah besar yang Nathan persiapkan untuk keluarga Clark. Hetkinsman terkejut, mengangguk dan setuju, siap. Laksanakan. Hetkinsman pergi, dan ketika Nathan kembali ke ruangan, semuanya sudah dibersihkan, terutama meja tempat Nathan duduk sudah diganti taplak mejanya. Melihat dirinya, semua orang menjadi gugup, menatap Nathan dengan gemetar. Semua orang yang hadir mengerti. Sekarang Nathan hanya membutuhkan sepatah kata, semua orang akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Jangan canggung, ini pesta, ayo lakukan yang kalian mau. Nathan tersenyum. Winona segera mencairkan suasana, ayo semua duduk, anggap semua tidak terjadi. Petik 2. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka, tetapi semua orang sangat berhati-hati. Terutama Kevin Todd, Rex Leonard dan yang lainnya tidak berani mengangkat kepala, karena takut Nathan akan memperhatikannya. Jika itu adalah Toby Elledge, mereka cukup menyanjung dengan beberapa kata. Tapi Nathan, mereka tidak berani. Ayo mulai, perutku sudah lapar. Nathan berteriak. Makanan disajikan satu persatu, dan Nathan melahapnya. Cara makan Nathan seperti orang kelaparan berhari-hari. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menertawakannya. Kemudian Nathan sadar dia sedang makan sendirian, dan semua orang tampak gugup dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Nathan selesai makan, dia berdiri dan berkata, aku sudah selesai makan, jadi aku akan pulang duluan. Winona juga ingin pergi, Nathan berkata, tidak perlu. Semua menunggu sampai Nathan pergi. Suara meledak dalam ruangan. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Nathan terlalu menakutkan, kan? Sekretaris pertama, Bupati, Kepala Polisi dan Kapten Militer ada di sini. Kamu konyol sekali, kamu masih mencari masalah untuknya. Petik 2. Mendengar ini, Kevin Todd, Rex Leonard dan yang lainnya tidak sabar untuk menyembunyikan diri mereka. Hah? Ini rokok yang baru saja dihisap Nathan. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seseorang bertanya dengan curiga sambil memegang kotak rokok kosong milik Nathan.
Tolol, ini adalah rokok khusus untuk zona perang. Lihat logo pada rokok ini, sepertinya khusus untuk persediaan terbatas, dan pasukan umumnya tidak mendapat rokok ini. Apa jabatan Nathan sekarang? Ini terlalu menakutkan, bukan? Petik 2. Nathan benar-benar luar biasa. Dia adalah pemenang 6 tahun yang lalu, dan bahkan sekarang dia jauh lebih hebat. Winona melihat semua orang berdiskusi, dia merasa beruntung dan juga menyesal. Pada saat ini, telepon Winona berdering, dan ternyata itu adalah Nathan. Hari ini Jordan Day tidak datang. Nathan bertanya. Jordan Day adalah teman sekelas dan sahabatnya. Dia bersamanya dari SMA hingga kuliah. Setelah lulus, Nathan memulai bisnisnya sendiri, dan Jordan mengikutinya. Antra Group dibangun dari seperempat jasa Jordan. Hanya saja setelah tragedi menimpa Nathan, Jet Thompson dan lainnya membelot. Menurut pendapat Nathan, Jordan, wakil direktur, pasti juga membelot. Hari ini, Nathan datang ke reuni kelas, sebenarnya ingin bertemu Jordan, tetapi dia tidak ada di sana. Jordan pasti tidak akan bisa datang. Winona di telepon sangat terkejut. Kenapa tidak bisa datang? Nathan mengerutkan kening. Bukannya dia sudah meninggal. Petik 2. Winona bertanya balik. Agar tidak teringat hal menyedihkan, Winona secara khusus meminta semua orang untuk tidak menyebut nama Jordan hari ini. Meninggal. Petik 2. Bagi Nathan, berita ini seperti sambaran petir. Kamu tidak tahu. Tidak lama setelah kamu masuk penjara, keluarga Clark berseteru dengan Antra Group. Tidak lama kemudian dilaporkan bahwa Jordan bunuh diri melompat dari gedung, karena takut akan kejahatan yang ditanggungnya. Winona menjelaskan. Apa? Ada masalah seperti ini? Nathan berkata dengan terkejut. Karena dia tahu dari awal sampai akhir adalah perbuatan keluarga Clark, jadi tidak meminta siapapun untuk menyelidiki, jadi dia tidak tahu berita kematian Jordan. Sekarang tampaknya Jordan tidak mengkhianati dirinya seperti Jet Thompson, tetapi bersikeras melindungi Antra Group sampai dipaksa mati. Takut kejahatannya dan melompat dari gedung. Benar-benar mustahil. Oke, aku tahu. Setelah menutup telepon, Nathan segera meminta Neville untuk menyelidiki masalah ini. Segera Neville melaporkan berita bahwa Jordan bersumpah untuk membela Antra Group, tetapi dijebak oleh keluarga Clark dan akhirnya memaksanya untuk melompat dari gedung. 6 tahun lalu, media melaporkan bahwa Jordan bunuh diri dengan melompat dari gedung karena menggelapkan dana publik dan mempunyai wanita simpanan. Keluarga Clark. Tanda seru petik 2. Nathan meninju tembok sampai retak. Saudaraku, aku bersalah menyalahkanmu. Nathan berkata dengan rasa bersalah. Malam hari, sesampai di rumah. Melihat keanehan Nathan, Kirana bertanya, ada apa denganmu? Apa kamu tahu bahwa Jordan sudah meninggal? Kirana tercengang, aku pikir kamu tahu semuanya. Petik 2. Nathan berkata dengan dingin, aku baru tahu malam ini. Kamu jangan gegabah, masalah yang lalu biarlah berlalu. Kirana takut Nathan akan membalas dendam kepada keluarga Clark. Itu sahabatku. Dia terbunuh karena aku, bagaimana aku bisa menutup mata? Aku tidak akan pernah melepaskan keluarga Clark. Mata Nathan menjadi dingin. Kirana segera berkata, tenangkan dirimu, karir kita masih dalam masa pertumbuhan, kita belum bisa bersaing dengan keluarga Clark sama sekali. Suara Nathan dingin, dalam waktu seminggu, itu adalah batas waktu 1 bulan yang aku berikan. Pada saat itu, aku pastikan setiap orang di keluarga Clark akan ke makam saudaraku, bersujud dan membayarnya dengan nyawa mereka. Keesokan harinya, ditemani oleh Neville, Nathan pergi ke makam Jordan. Dengan campur tangan keluarga Clark,
Jordan tidak diizinkan dimakamkan di pemakaman, tetapi di bukit terpencil. Kuburan itu sudah ditumbuhi rumput liar. Beberapa tahun nanti, bahkan tidak akan kelihatan kuburannya lagi. Saudaraku, aku datang untuk melihatmu. Petik 2. Kata Nathan. Orang bilang dunia bisnis seperti medan perang, dan Jordan adalah saudara yang menemani Nathan dalam pertumpahan darah. Hubungan antara dia dan Jordan tidak akan dipahami oleh orang lain. Nathan mencabut rumput liar dengan tangannya dan memperbaiki makam. Dia menumpahkan sebotol anggur zona perang di depan kuburan. Hari ini kita berdua minum yang enak. Petik 2. Nathan mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Green Dragon, beritahu seluruh keluarga Clark, 6 hari lagi ke sini untuk membayar nyawanya. Nathan memerintahkan. Siap Panglima. Neville mengangguk. Selain itu, Jenderal Kirin perintahkan Master Kenta untuk membawa beberapa orang dan memperbaiki ini. Makam saudaraku tidak boleh seburuk ini. Nathan berkata kepada Kirin. Nathan duduk di depan makam dan meminum anggur seteguk demi seteguk. 6 tahun lalu, dia membuat kesepakatan dengan Jordan bahwa ketika Jordan menikah nanti, Nathan mengendarai Rolls-Royce termahal untuk mengantarnya. Di depan makam Jordan, Nathan berdiam diri hampir 1 hari. Ayo pergi, kita kunjungi orang tua Jordan. Nathan bangkit. Panglima, sudah kuselidiki, orang tua Jordan tinggal di desa dekat dari sini. Neville menimpali. Wajah Nathan berubah. Hah? Apa? Orang tua Jordan dulunya adalah pejabat publik, dan mereka memiliki rumah, bagaimanapun tidak sampai tinggal di desa. Petik 2. Neville ragu-ragu dan berkata, ulah keluarga Clark, departemen mereka mengambil rumahnya kembali dan menghentikan uang pensiun mereka. Kedua orang tua itu tidak punya pilihan selain datang ke desa, bisa dibilang mereka sedang sekarat. Petik 2. Ekspresi Nathan berubah. Keluarga Clark bermaksud membunuhnya. Jika bukan karena mereka sudah tua, mungkin tidak lolos dari kematian. Keluarga Clark harus dihancurkan. Ayo pergi. Kita kunjungi mereka. Orang tua Jordan adalah orang tuaku. Siapa yang berani menyentuhnya, mati. Suara Nathan setegas pisau. Setelah mendengar itu, Neville dan Kirin merasa takut beberapa saat. Sudah lama sejak mereka melihat Nathan sangat marah. Terakhir kali adalah ketika Nathan sendirian melawan para jenderal perang dari 18 negara. Tidak berapa lama setelah mereka bertiga pergi, Master Kenta datang dengan sekelompok orang untuk memperbaiki makam. Master Sang dan beberapa ketua lainnya ikut datang. Orang-orang yang dibawanya setidaknya lebih dari 300 orang. Lagi pula, mereka mana mungkin tidak mematuhi apa yang Nathan perintahkan sendiri. Desa Idrisit tidak semakmur daerah perkotaan Anhemia. Seperti pasar, semua jenis orang berkumpul di sini, sebuah tempat yang tidak terurus. Gang-gang penuh dengan orang-orang yang menganggur. Ada juga beberapa wanita berpakaian minim berdiri di depan gang. Setiap gang berantakan, dan sampah di mana-mana. Nathan sakit hati, bagaimana bisa orang tua Jordan tinggal di tempat seperti itu. Jauh di dalam gang, baru ditemukan bangunan kecil tempat tinggal orang tua Jordan, dengan luas total sekitar 12 meter persegi. Dua tua bangka, cepat serahkan uangnya, tinggal keluargamu saja. Jauh di sana, Nathan dan lainnya mendengar suara-suara. Setelah ketiganya sampai ke halaman, mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa gangster dengan rambut kuning sedang memungut biaya keamanan dari orang tua Jordan. Dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu, mereka berdua jauh lebih tua, wajah mereka kusam dan kurus, tertelan usia. Pak, beri kami waktu, sebentar lagi uang tunjangan akan turun, kami akan segera berikan. Ayah Jordan, Thomas Day, memohon dengan getir.
Persetan. Kamu juga bilang begitu kemarin. Kepala gangster menamparkan wajah Thomas Day. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.